Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyatun Nur Aina dengan NIM 2530107026 dari kelas PGMI 2A. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang ada di Desa Kalimati ini untuk mengetahui sejarah di Desa Kalimati ini. Untuk memenuhi tugas konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Dadan Setiawan MPD. Sebelum melanjutkan video ini, saya ingin minta maaf terlebih dahulu jika di dalam video ini saya terlalu banyak menatap handphone karena saya sedang mencatat informasi yang telah diberikan oleh narasumber ke dalam handphone tersebut. Namun dilihatnya kurang sopan, jadi saya ingin minta maaf sekali dan kesalahan tersebut akan saya jadikan pembelajaran untuk kedepannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih. Pada tahun berapa berdirinya Desa Kalimati dan bagaimana sejarahnya berdirinya desa ini? Kalau untuk ditetapkannya desa itu pecahan dari Desa Cikering tahun 1978, itu sekitar bulan 10 lah gitu. Bulan 10 tahun 1978 untuk ditetapkan jadi desa itu. Kalau yang sebelumnya nama Kalimati ada sebelum jadi desa juga udah ada Kalimati gitu. Cuman dulu lebih isinya blok gitu. Berarti blok Kalimati gitu dari Desa Cikeleng. Iya. Sejarahnya itu pertama ini yang sejarah ini ada dua versi. Yang satu asal mulanya pertama ada tokoh yang dari daerah Telaga kalau nggak salah. Telaga ya. Ini tugas di sini Muncak Sundama jaga kebon tiu. Makanya dikasih nama Bapak Kolot Jaga gitu kan. Nah, tapi ada nama lain lagi Bapak Kolot Mandor Kalimati gitu. Kalau yang versi itu. Nah, kalau yang versi dari religius itu ya ini yang versi ini dulu, versi yang tadi yang ini tadi saya lengkapnya gimana lengkapnya gitu? Begini. Nah, dulu ada terjadi 2 kali ke sini. Ada kali itu masuk ke daerah pemukiman, cek Sundana mengaruksak lah gitu. Terjadi masuk ke kali yang kali dari sana Cibatu, yang di sini Cikaler. Nah, maka untuk itu dimatikan kalinya. Jadi Kalimati gitu. Kalau dari versi sisi religi itu ada yang namanya tokoh sakti itu tokoh sakti. Nah, dulu ada istilah bahasa ini sih ucapan orang terdahulu saci dumetu saucap nyata Kalimati gitu ya. Maka disebutnya Kalimati, itu Kalimati kan gitu. Nah, di sini dulu ada petilasan Mbah Kiai Imam Jahid gitu ya. Orang-orang istilah sakti lah. Mbah Kiai Imam Jahid Kalimati, ada petilasannya musola dinamakan sekarang musola Al Mansur gitu. Mbah Kiai Imam Jahid sama itu kalau nggak salah istrinya Ibu Rodiah itu awalnya Bapak Kiai Imam Jahid dari Kediri gitu ya. Dari Kediri ada istilah menikah di sini gitu ya. Mbah Kiai di sini dalam rangka mungkin ditugaskan sama guru di Kediri penyebaran Islam. Maka daerah Kalimati, Desa Kalimati ini terkenal istilahnya desa santri. Banyak dulu orang-orang dari luar desa datang istilah belajar mengaji dari tetangga-tetangga desa, bahkan Bapak Kiai ini terkenal kemana-mana. Ini jadi lebih ke rumah gitu. Ada istilahnya pemakam sama rumah gitu. Kalau musola ke sini dibangunnya ya lebih ke sini-sininya gitu. Tadinya berbentuk rumah gitu ya. Alami lah mengaji di semacam rumah gitu. Dan di sampingnya ada pemakaman. Tokoh yang berperan dalam berdirinya desa ini siapa aja? Yang berdirinya di sini Bapak Kolot Mandor. Terus Bapak Kolot Mandor Kalimati dengan nama lain Bapak Kolot Jaga gitu. peristiwa penting apa
Bentar. Peristiwa penting apa dalam sejarah Desa Kalimati ini? Yang penting di Kalimati yaitu dulu Penting yang begini, berdirinya sih. terjadi istilahnya semacam kemauan masyarakat Kalimati untuk misah dari istilah gabung dengan Desa Cikeleng, Pamekaran. Itu sekitar tahun 76 terjadi mulai gejolak. Nah, tahun 78 itu dipecah. Nah, tahun 78 itu terjadi berdirinya Desa Kalimati. Nah, tepatnya tanggal 7 bulan 10 tahun 78. Nah, itu mulai pisah di Kalimati. Itu kenapa Desa Kalimati jadinya misah dari Desa Cikeleng gitu? Karena masyarakat Desa Kalimati merasa tidak diurus oleh istilah desa induk. Gitu. Jadi terasingkan, pembangunan tidak diurus, jadi secara politik pecah. Waktu itu ada istilah karena ini lagi politik Golkar P3, maka Kalimati misah sendiri lah gitu. Supaya diakui. Dua bencana alam juga pernah terjadi Kalimati, bencana banjir besar. Iya. Kira-kira tahun 84. Alhamdulillah udah dikunjungi sama menteri dari Kementerian Desa Tertinggal dan Kementerian Kehutanan. Nama tahun berapa itu? Itu kira-kira tahun 1998 ya. Itu dikunjungi sama menteri ya? Ya, dikunjungi sama menteri. 1999. Menterinya namanya Saifullah Yusuf sama Menteri MS Kaban. Itu menteri apa tadi? Menteri Desa Tertinggal sama Menteri Kehutanan. Tujuannya apa itu? Tujuannya itu memantau gitu kan, memantau. Satu yang Desa Tertinggal itu kan memantau daerah terisolir. Kalau MS Kaban itu Menteri Kehutanan memantau istilahnya pesta rakyat itu Jati. Itu Jati namanya Monggur Jaya. Pesta hutan. Sehingga tidak lama dari itu jalan pulang kan dihokmik alus. Jadi jalannya diberesin. Di kunjungan Kementerian Desa Tertinggal sama Kementerian Kehutanan menghasilkan pembangunan jalan. Itu pertama Kalimati, di kecamatan hanya Kalimati hokmik. Kira-kira tahun 98 di era zaman Gus Dur. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.